Protokol kesehatan beribadah di gedung gereja. Salam sejahtera bagi seluruh jemaat Betania. Saya hendak menginformasikan tentang rencana kita akan melaksanakan ibadah di gedung gereja kita. Hal ini dapat realisasi karena keputusan pemerintah DKI Jakarta yang mengizinkan membuka tempat peribadahan di gedung gereja. Meskipun saat ini kita masih berada dalam masa transisi pembatasan sosial berskala besar. Perlu diketahui bahwa pandemi COVID-19 ini belum sepenuhnya dapat diatasi karena keterbatasan dan disiplin masyarakat yang masih sangat rendah dalam melakukan dan melaksanakan protokol kesehatan, sehingga risiko penularan masih sangat tinggi. Bahkan informasi dari kompas.com pertanggal 24 Juli 2020 bahwa semua kelurahan di Jakarta, yaitu 265 kelurahan, masuk dalam zona merah. Tidak ada lagi yang 0 kasus. Nah, dalam kondisi yang seperti ini maka kita perlu waspada dan harus memperlakukan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan anjuran pemerintah. Dan itu kita harus melakukannya dan menerapkannya secara tegas. Kalau kita tidak berhati-hati dan lalai dalam menerapkan protokol kesehatan, sehingga penularan terjadi di dalam peribadahan, di dalam lingkungan gereja, maka bukan hanya kegiatan peribadahan di gedung gereja yang akan kembali dihentikan, tetapi anggota jemaat juga dapat mengalami trauma dalam beribadah di gereja. Karena gereja menjadi sumber penyebaran penyakit. Itulah sebabnya sangat dibutuhkan kesiapan infrastruktur dan protokol kesehatan yang dapat meminimalisasi risiko penularan. Sekalipun hal ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga jemaat maupun bagi para pelayan. Tapi kita tetap perlu disiplin. Disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Kita harus berhikmat dalam melaksanakan peribadahan di gedung gereja kita ini. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, berikut beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan yang perlu kita simak dengan seksama tentang tata cara dan panduan protokol kesehatan yang harus dijalani, yang harus dipatuhi dan ditaati oleh warga jemaat pada saat akan mengikuti peribadahan di gedung gereja maupun pada saat sedang berada di dalam lingkungan gedung gereja GPIB Betania. Kriteria beribadah di gedung gereja. Berada dalam kondisi tubuh yang sehat dan tidak memiliki penyakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap penularan COVID-19. Menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama peribadahan di gedung gereja. Bukan anak-anak layan PA, bukan adik-adik layan PT, bukan kaum lanjut usia, bukan ibu hamil dan menyusui, bukan orang yang berinteraksi dengan pasien COVID-19.
membawa Alkitab, persembahan yang telah dimasukkan ke amplop, dan tempat minum sendiri untuk menghindari kontak langsung. Mendaftarkan diri ke majelis sektor masing-masing sesuai format berikut. Tahapan memasuki gedung gereja. Jemaat diharapkan menjaga jarak pada antrian masuk ke gedung gereja. Jemaat akan dicek suhu tubuhnya oleh petugas. Jika suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat Celcius, maka tidak diizinkan memasuki area gedung gereja. Jemaat yang telah dicek suhu diarahkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Jemaat yang telah mencuci tangan diarahkan untuk mengisi buku tamu. Hanya jemaat yang telah terdaftar yang diizinkan masuk. Jemaat juga akan diinfokan nomor bangkunya oleh petugas. Jemaat akan diarahkan sesuai dengan nomor bangku yang diinfokan di meja tamu. Jemaat tidak diperkenankan meminjam benda dari jemaat lain. Hal ini agar tidak terjadi kontak dengan jemaat lain. Saat memberikan persembahan, jemaat yang duduk di barisan kanan diharapkan mengisi persembahan terlebih dahulu dengan melewati lorong tengah dan kemudian kembali dari lorong samping. Setelah itu, baru jemaat yang duduk di barisan kiri. Salam persekutuan dilakukan dari depan mimbar dengan salam namaste. Jemaat kemudian membalasnya dari bangku masing-masing, baru kemudian melakukan salam namaste kepada jemaat di sekitarnya. Jemaat meninggalkan gedung gereja secara teratur dengan terus menjaga jarak mulai dari barisan paling belakang. Jemaat tidak diperkenankan mengobrol atau berkumpul di area gedung gereja setelah ibadah. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita bertanggung jawab terhadap tubuh kita sendiri. Maka dalam kita mengikuti peribadahan di gedung gereja kita dan dalam kehidupan kita masa transisi PSBB ini, maka kita harus mengingat 3M. Rajinlah mencuci tangan. Yang kedua, selalu memakai masker kemanapun dan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, termasuk di dalam ruang ibadah. Dan yang terakhir, yang M yang terakhir adalah selalu menjaga jarak. Mari kita menjaga bersama kesehatan kita, untuk diri kita dan untuk sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Selamat malam dan selamat datang dalam ibadah keluarga secara virtual pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada malam ini adalah Vikaris Valeria Sumlang, Sarjana Ses Teologi. Jemaat yang terkasih, Tuhan hadir dalam segala suka dan susah hidupmu. Ia tak pernah meninggalkan kita. Mari bersyukur atas penjagaannya selalu dengan beribadah. Jemaat mari berdiri. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Sang Maha Hadir, kami bersyukur atas kehadiran-Mu yang senantiasa menguatkan kami di berbagai problem hidup saat ini. Kami dapat melalui hari-hari yang berat ini, itu semua karena tangan kasih-Mu yang senantiasa menopang. Maka saat ini kami datang bersyukur dan bersukacita melalui datang beribadah kepadamu. Kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami ini kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah, kami berdoa. Amin. Kita membaca Mazmur 41 ayat 2 dan 4. Secara berbalasan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Jemaat, bersilakan duduk. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku maman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Jemaat yang terkasih, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Allah, Sang Sumber Pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, agar apa yang kami baca dan renungkan bersama, itu semua dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Inilah doa dan syukur kami ya Allah, yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita membaca Alkitab dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-26 sampai ayat yang ke-27.
Demikian firman Tuhan. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi juga melakukannya dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita pada malam hari ini adalah melindungi yang lemah. Siapa itu kaum lemah? Atau siapa yang lemah? Hal itu yang mungkin pertama-tama perlu kita pertanyakan. Siapa yang perlu kita lindungi? Mungkin selama ini kita berpikir bahwa kaum lemah hanya mereka yang kekurangan secara finansial. Tetapi sadarkah kita bahwa kaum lemah juga hadir dalam berbagai bentuk aspek kehidupan? Sebagai contoh, kaum perempuan yang hingga saat ini masih hidup di tengah-tengah budaya patriarki, atau teman-teman dengan disabilitas yang seringkali dianggap sebagai kaum yang tidak penting atau kaum yang tidak berguna dalam sebuah komunitas. Teman-teman dengan berbagai latar belakang kehidupan masih seringkali terpinggirkan dalam komunitas yang ada. Sejauh ini, masihkah kita berpikir bahwa kaum lemah dan yang perlu kita bela hanyalah mereka yang terbatas secara kemampuan finansial? Bacaan kita pada malam hari ini dari kitab Keluaran berbicara tentang budak atau orang yang tidak merdeka. Mereka yang sesungguhnya memiliki hak hidup yang sama, peluang yang sama untuk mendapatkan sebuah keadilan. Jika mereka dianiaya, dalam bacaan kita, jika mereka dipukul matanya sehingga kehilangan matanya, baik budak laki-laki maupun perempuan, maka sebagai ganti dari kehilangan organ tubuh mereka, mereka harus dilepaskan dari perbudakan yang ada. Atau ketika mereka kehilangan giginya, hal serupa juga harus mereka dapatkan. Peraturan di tengah-tengah bangsa Israel saat itu hadir karena perilaku-perilaku ketidakadilan yang sering kali menghinggapi mereka sebagai kaum buruh, sebagai kaum budak, mereka yang teraniaya. Mereka tidak dapat hidup secara merdeka karena mereka adalah budak. Padahal baik budak maupun orang merdeka, mereka memiliki hak hidup yang sama untuk mendapatkan sebuah keadilan. Semua orang memiliki hak hidup yang sama untuk terlepas dari ketidakadilan. Apapun status mereka, apapun latar belakang sosial mereka. Ibu bapak saudara sekalian, di masa saat ini banyak hal terkait ketidakadilan yang menghinggapi orang-orang yang lemah. Mereka yang tidak dapat berjuang atas kemerdekaan yang mereka miliki sebagai manusia. Atau kita sebagai manusia seringkali menjadikan orang lain sebagai objek yang harus kita bantu, bukan subjek, sebagai sesama manusia yang perlu kita rangkul, yang perlu kita pedulikan. Mereka hanya objek bagi kita untuk menyalurkan bantuan-bantuan kita. Di mana letak kesetaraan sebagai sesama manusia. Contoh lain, sebagai seorang pekerja, seringkali banyak ketidakadilan akibat tingkatan-tingkatan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau boleh diambil sebagai contoh,
mereka yang bekerja di gereja sebagai koster, atau mereka yang membantu kita di gereja seringkali dianggap sebagai orang-orang yang lebih rendah. Mereka tidak memiliki hak yang sama. Mereka dipandang lebih rendah karena apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka kerjakan. Itukah kesetaraan? Itukah kita sebagai manusia yang sama di mata Tuhan? Ketika kita memandang orang lain lebih rendah hanya karena status pekerjaannya. Mari kita saling berefleksi satu dengan yang lain. Atau status lain sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan, kekerasan seksual seringkali dianggap hal yang wajar diterima oleh seorang perempuan karena pakaiannya, karena perilaku kehidupannya yang bebas. Mereka berhak atau mereka dianggap layak menerima kekerasan seksual. Itukah kesetaraan? Ketika sebagai seorang perempuan kita dipandang lebih rendah hanya karena kita adalah perempuan. Mari bersama memanusiakan manusia, melihat manusia lain sebagai sesama ciptaan, sebagai sesama manusia yang utuh. Bukan dari status sosialnya, bukan dari apa gendernya. Melihat manusia lain adalah bagaimana kita melihat kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Pesan Yesus dalam Matius 25 ayatnya yang ke-40 mengatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ketika kita berjuang untuk kesetaraan bagi orang-orang di sekitar kita, berarti kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kita memandang orang yang ada di sekitar kita sebagai cerminan kehadiran Tuhan di sekitar kita. Mari bersama berantas ketidakadilan kepada sesama dengan merangkul setiap manusia yang ada. Karena dengan rangkul mereka berarti kita menghadirkan cinta kasih Kristus bagi sesama kita. Bukan hanya sebatas memberikan perlindungan bagi mereka yang lemah, tapi menghadirkan cinta kasih Allah melalui kehidupan yang senantiasa mengasihi satu dengan yang lain tanpa melihat status, gender, atau perbedaan-perbedaan yang ada. Selamat saling merangkul, selamat merasakan cinta kasih Allah lewat kehadiran sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah.
bersamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, Sang Sumber Pemilik kehidupan kami. Bersyukur bahwa pada malam hari ini Engkau boleh mengajarkan kami untuk senantiasa menolong sesama kami yang lemah. Bagi mereka yang kekurangan, bagi mereka yang terpinggirkan dari komunitas, bagi mereka yang tidak mendapatkan hak mereka sebagai manusia. Kiranya kami sebagai umat-Mu hadir bagi setiap mereka, merangkul mereka dan memanusiakan mereka sebagai manusia yang seutuhnya. Kiranya kehadiran kami menjadi citra-Mu bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Bantu kami ya Allah untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Tuhan yang baik, saat ini kami juga berdoa bagi para jemaat kami yang saat ini berada di rumah masing-masing mengikuti ibadah. Kiranya tangan kasih-Mu hadir bagi setiap mereka, mendengar, menjawab setiap pergumulan, keluh kesah yang mereka alami di masa pandemi saat ini. Kiranya tangan kasih-Mu hadir bagi setiap mereka, merangkul mereka dalam kekurangan sekalipun. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat kami yang mungkin saat ini sedang terbaring sakit. Kiranya Engkau senantiasa hadir bagi mereka, melawat mereka, menjaga mereka, dan kiranya Tuhan juga yang memberikan kesembuhan dan kepulihan yang berasal daripada-Mu. Allah, kami berdoa juga bagi jemaat kami yang bersyukur atas hari ulang tahun perkawinan maupun juga kelahiran. Kiranya tangan kasih-Mu hadir bagi setiap mereka dalam pertambahan usia mereka. Tuhan senantiasa memberikan sukacita atas pertambahan usia yang boleh mereka alami tahun ini. Ya Allah, kami juga berdoa bagi kami setiap pelayan-Mu di jemaat Betania ini. Dari mulai pendeta-pendeta yang melayani, majelis jemaat, keenam pengurus pelkat dan juga komisi-komisi yang ada, kiranya tangan kasih-Mu hadir bagi setiap mereka dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan. Kiranya tangan Tuhan juga senantiasa hadir bagi setiap mereka untuk menjamah mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Ya Allah yang baik, kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Dalam pandemi saat ini, kiranya Tuhan hadir bagi setiap pemerintah yang menangani, berupaya untuk pandemi ini segera berakhir. Kiranya Tuhan hadir bagi setiap mereka, menjawab setiap keluh kesah yang mereka panjatkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Allah yang baik, berdoa juga bagi setiap kami saat ini yang kehilangan pekerjaan kami. Kiranya tangan kasih Tuhan hadir bagi setiap kami, agar tiba saatnya nanti di waktu Tuhan kami boleh memperoleh pekerjaan yang baru. Banyak keluh kesah kami masing-masing Tuhan, tapi kami akan percaya Tuhan terlebih tahu apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi permintaan kami, dan Tuhan juga yang akan mengabulkan sesuai dengan waktu Tuhan. Inilah doa dan permohonan yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Kita tiba pada pengucapan syukur. Jemaat yang terkasih, mari memberikan persembahan dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepadamu Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelantaraannya. Tuhan memberkati. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, mari kita berdiri. Kita berdoa dalam pengucapan syukur. Ya Kristus, inilah syukur yang kami bawa kepadamu. Kiranya syukur ini dapat berguna bagi pelayanan, persekutuan, dan kesaksian yang berlangsung. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang mengelola persembahan ini. Kiranya hikmat-Mu menuntun mereka untuk mengelola dengan benar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita tiba pada warta sepekan. Ibadah rumah tangga tanggal 2 bulan September 2020 dilaksanakan secara virtual. Jemaat Pelkat terpadu tanggal 27 bulan Agustus 2020. Pelkat, PKP, PKB, dan PKLU dilaksanakan secara virtual. Ibadah Pelkat GP tanggal 28 Agustus 2020 dilaksanakan secara virtual. Ucapan terima kasih. Terima kasih kepada pelayan firman malam ini, Vikaris Valeri Sumblang, Sarjana Psik Teologi, pemain organ, PKJ, dan tim IT. Juga kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dengan sukacita telah memberikan persembahan-persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari berdiri. Marilah kita akhiri ibadah ritual kita dengan melanjutkan ibadah yang aktual dengan senantiasa mengingat mereka yang lemah. Ikutlah Tuhan dalam terang dan jangan mengeluh, menolong orang yang lemah menurut citranya, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Saat ini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Sang Pencipta senantiasa merahmati kita dengan kasih setia sepanjang masa. Kiranya Yesus Kristus Sang Damai Sejahtera senantiasa memberikan damai dalam setiap perjalanan iman kita bersamanya. Kiranya Roh Kudus Sang Penjaga senantiasa menaungi engkau yang setia berharap kepadanya. Serta ketiganya yang esa senantiasa memberkati engkau
kekal selama-lamanya. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati.